Setelah buron selama 7 bulan, seorang pencuri motor ditangkap Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Rabu siang. Tersangka bernama Irawan alias Grandong, berusia 30 tahun, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Irawan bagian komplotan yang mencuri dengan bergerombol atau berdua. Mereka mengincar motor di parkir umum, rumah, dan tempat kos. Motor hasil curian dijual di Kecamatan Jabung, Lampung Timur, dan uangnya untuk foya-foya. 2 kali itu diteluk tuh lah? Iya pak. Apa aja motor apa yang diambil? Beat pak. Terus satu lagi? Beat juga pak. Dua-duanya beat, dua-duanya Iya. teluk, dua-duanya beat. Iya pak. Terus dijual ke mana? Dijual kemana? Dijualnya di Jabung pak. Dijual di Jabung. Iya. Dua-duanya dijual di Jabung. Iya pak. Dapat berapa lakunya? Yang satu laku 3,5 pak. Yang satu 2 juta pak. Tersangka telah terlibat pencurian motor lebih dari 4 TKP di Bandar Lampung. Seorang teman tersangka bernama Akmal sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Satu tersangka dibawa ke Polsek Sukarame dan satu dibawa ke TBS. Dan semuanya alhamdulillah kita melakukan tugas terus. Barang bukti yang diamankan apa? Sementara untuk yang kita amankan hari ini adalah baru sesuai dengan CCTV yang ada, kemudian baju pada pasang melakukan. Untuk kendaraan sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Polisi tidak mendapat barang bukti apapun dari penangkapan tersangka karena semua motor curian sudah dijual. Polisi masih memburu teman tersangka dan penadah motor curian. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri uang dalam kotak amal masjid ditangkap tim Satuan Reskrim Polres Pringsewu Rabu siang. Tersangka bernama Gunawan, berusia 45 tahun, warga Desa Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka rupanya sudah mencuri uang kotak amal di masjid, diantaranya di Kecamatan Ambarawa, Pagelaran, dan Pringsewu Kota. Sebelum mencuri, tersangka terlebih dahulu memantau keamanan lokasi. Tersangka merupakan seorang residivis kasus pencurian pada 2013 lalu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya gunting baja, obeng, plat besi, hingga uang hasil curian senilai Rp700.000. Pada tanggal 14 Januari 2022, jam 3 pagi melakukan pencurian pemberatan di Masjid Al-Basar di Ambarawa. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh personil kami, didapatkan barang bukti uang hasil pencurian sebesar Rp700.000. Kemudian beberapa alat bukti yang kita dapatkan ada gunting baja, kemudian obeng, kemudian uang hasil tindak pidana, dan pakaian-pakaian yang digunakan pelaku serta alas kaki. Uang hasil curian diakui tersangka sudah habis untuk foya-foya. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Polisi gabungan Polres Indragiri Provinsi Riau dan Polres Lampung Selatan Rabu siang menangkap seorang sopir pikap yang terlibat penipuan dan penggelapan muatan. Tersangka Arsiman ditangkap di rumahnya di Desa Pardasuka, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Seorang teman tersangka telah ditangkap lebih awal oleh Polres Indragiri Riau. Berikut barang bukti berupa mobil pikap lengkap dengan muatannya. Tersangka menjual muatan pikapnya untuk mengelabui pemilik barang. Tersangka berpura-pura mengalami kecelakaan dan muatan truknya dijarah warga. Terkait dengan kasus 374. Jadi penipuan dan penggelapan dalam pekerjaan. Barang buktinya apa sih? Untuk sementara, kalau pengakuan dari Polres Riau, ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan dan ada beberapa tersangka 480 dan yang ikut serta di situ telah diamankan oleh Polres Riau.
Tersangka merupakan buronan Polres Indragiri, Riau. Setelah didata di Polres Lampung Selatan, tersangka kemudian dibawa ke Polres Indragiri, Provinsi Riau. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebagai upaya mempermudah pelayanan administrasi masyarakat, Polresta Bandar Lampung mengoperasikan mobil pelayanan ke permukiman warga yang lokasinya jauh dari kantor polisi. Polisi juga membuka layanan pengaduan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rabu siang, mobil pelayanan Polresta Bandar Lampung didatangkan ke Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Desa ini berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Di tempat ini, polisi mendirikan gerai pelayanan pembuatan dan perpajakan SIM dengan menyediakan mesin simulatornya, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, hingga gerai vaksinasi. Warga antusias memanfaatkan layanan jemput bola itu karena selama ini akses ke kantor polisi cukup jauh. Senang lah, karena jadi kan mempermudah kita, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar. Jadi warga masyarakat Sumber Agung ini enak, dekat, apalagi yang nggak punya kendaraan kan mereka bisa kesini dengan jalan kaki. Kita ini perpanjang apa ini, Mbak? SIM C. SIM C. Sebelumnya Mbak pernah nggak ada pelayanan seperti ini? Ada. Harapan ke depannya seperti apa, Mbak? Ya mudah-mudahan nanti ada lagi untuk yang selanjutnya seperti ini terus. Polisi juga menyiapkan posko untuk berinteraksi langsung dengan warga terkait gangguan keamanan atau pengaduan lainnya. Jadi pelayanan-pelayanan kami ini kami bawa, kami tempatkan di satu tempat yang tentunya masyarakat ini sangat-sangat mengharapkan ada pelayanan kepolisian di sini. Nah, kita lihat hari ini begitu banyak antusias masyarakat. Ada SIM, kemudian vaksin, kemudian kegiatan SKCK. Tentunya aspirasi inilah yang kami inginkan, yang kami serap. Kita juga menjabarkan arahan dari Pak Kapolri turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, kemudian lakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat. Hari ini pelayanan polisi itu dijanjikan dibuka 2 kali sepekan dengan tetap menyasar permukiman yang jauh dari kantor polisi. Robila Ste melaporkan dari Bandar Lampung.